doanya. Dibangun sepertiga malam. Yaqulu may yad'unani fastajib lahu. Dikatakan siapa yang berdoa pada sepertiga malam itu mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Jadi doa yang sepertiga malam. Nah, jadi malaikat yang mengaminkan doa kita itu. Yang ketiga, may yas'alni fa'atihi. Siapa di saat itu meminta kepadaku apa saja akan dipenuhi oleh Allah. Yang keempat, may yastaghfirni faghfir lahu. Hadis Bukhari. Siapa waktu itu meminta ampun kepadaku, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Yang keempat itu. Sudah itu keterangannya, innallaha munazzahun anil harakah. Allah itu maha bersih dari pergerakan, gerak naik turun. Allah tidak memerlukan gerak. Kenapa? Karena Dia Sang Pencipta, bukan ciptaan. Yang bergerak itu ciptaan, bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Wa tahwuli, bersih dari segala macam sifat bergerak dan sifat berpindah-pindah. Wal hululi, laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah itu tidak ada serupa dengan apapun. Kalau Dia bergerak turun naik, itu Dia sudah seperti pesawat atau seperti malaikat. Jadi yang turun naik itu adalah yang diperintah oleh Allah, yakni malaikat. Laisa yahulli lil harakati wa la fihi syai'un min alamatil makhluqat. Allah itu tidaklah mengambil tempat, tidaklah bergerak, tidak ada sesuatu padanya seperti tanda-tanda yang ada pada makhluk. Tanda-tanda pada makhluk tidak ada pada Allah. Hazihil qaulun majhurun. Ini adalah suatu hal yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau tidak seperti itu, dia merupakan qaulun majhurun, perkataan yang merusak dan diabaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci dari segala yang berlaku pada makhluk. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di luar, tidak di dalam, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Kenapa Dia tidak berdimensi seperti itu? Karena Dia adalah Khaliq. Khaliq ini tak ada tergantung kepada apa. Bagaimana ayat Al-Quran mengatakan, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Tuhan itu bertengger di atas aras atau istawa di atas aras, bersemayam di atas aras. Itu salah. Karena Ar-Rahman itu bukan artinya Allah. Ar-Rahman itu artinya sifat Allah. Jadi ada nama sifat, ada nama zat. Kalau Allah itu nama zat. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran mengatakan Allah alal arsy istawa. Tidak ada. Yang ada adalah Ar-Rahman, sifat penyayangnya Allah menaungi aras. Bukan terjemahannya Allah itu sendiri yang tinggal di atas aras lalu turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Tidak begitu. Allah Maha bersih dari segala tempat. Bertanyalah orang kepada Ali bin Abi Thalib, "Hei Ali bin Abi Thalib, engkau tinggi ilmunya, kenapa disebut Allah tidak boleh punya tempat?" Karena kata Ali bin Abi Thalib, jangan menanyakan tempat kepada hal yang sudah ada sebelum tempat itu ada.
Jangan ditanyakan Allah itu tinggal di aras, padahal dia sudah ada sebelum aras itu ada. Jadi pada mulanya Allah itu sendiri, belum ada apa-apa pun yang diciptakan. Allah itu sendiri. Lalu dia memerlukan dirinya untuk dikenal. Bagaimana supaya dirinya dikenal? Dia menciptakan makhluk-makhluknya. Yang pertama diciptakannya adalah cahaya. Dua macam cahaya. Pertama cahaya namanya al-jalal, yang kedua namanya cahaya jamal. Jalal itu kuat, perkasa, jamal itu indah. Jadi pada mulanya cahaya itu ada cahaya yang kuat, yang terang sekali, tak bisa dilihat oleh apapun. Kalau dilihat kita akan binasa. Yang kedua indah, jamal wal jalal. Nah, lalu kedua makhluk Allah ini, cahaya jalal wal jamal itu dia pergeserannya menimbulkan efek-efek baru atau makhluk-makhluk yang baru. Maka timbullah asap dari pergeseran cahaya itu. Asap itu yang disebut dengan dukhan. Sehingga ada surat Ad-Dukhan di dalam Al-Quran, surat yang ke-43. Nah, kemudian di dalam surat Fussilat surat 41 ayat 11 dinyatakan summastawa ila samai wa hiya dukhan. Kemudian Allah menuju kepada, setelah cahaya tadi, Allah menuju kepada penciptaan langit dan bumi. Waktu itu masih merupakan asap. Diselidikilah oleh orang barat melalui laboratorium. Apa benar di ayat Al-Quran? Surat Fussilat ayat 11. Summastawa ila samai wa hiya dukhan. Barulah Allah menciptakan langit, waktu itu langit masih merupakan asap. Benar tak? Langit dan bumi ini asalnya dari asap. Maka diambillah benda-benda yang keras, dimasukkan ke dalam laboratorium, kemudian dipecahkan, dan ujung-ujungnya ujung-ujung halusnya dia menjadi asap, kembali kepada asalnya. Jadi yang menelitinya itu di Jerman melalui laboratorium fisikanya. Benar katanya, ujung-ujung dari benda besi, apakah kayu, apakah itu batu, setelah diperas dan dikembalikan kepada asalnya sampai mengecil, paling kecil dia menjadi asap. Asap itu disebut dengan nebula. Itu di Jerman, Immanuel Kant. Kemudian di Prancis orang meneliti lagi di laboratorium fisika. Betulkah alam semesta ini awalnya dulu dari asap dan akan kembali kepada asap pula? Dikajilah asalnya, diperas pula, kemudian dengan melalui cahaya atom, dipecah benda-benda ini tadi, ujung-ujungnya dia juga merupakan asap. Ujung-ujungnya. Nah, kembali di asalnya adalah merupakan asap. Karena sama pada abad yang ke-17 pendapat Laplace dengan Immanuel Kant saling menyatakan bahwa itu hasil penemuan masing-masing. Kata Laplace, "Oh, itu penemuan saya itu, sesuai dengan Al-Quran." Kata Immanuel Kant, "Saya yang meneliti itu." Setelah diteliti, rupanya tahunnya sama, laboratoriumnya berbeda, hasilnya sama. Sehingga disatukanlah teori tadi itu. Teori Laplace disebut teori Laplace, teori Immanuel Kant disebut dengan teori Kant. Lalu dipadukan nama mereka berdua, maka teori asap itu disebut dengan teori Kant dan Laplace. Teori apa itu? Kant dan Laplace membenarkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, surat Fussilat ayat yang ke-11, summastawa ila samai wa hiya dukhan. Allah waktu itu menuju kepada penciptaan langit dan bumi, waktu itu merupakan asap. Nah, sebelum dia asap, dia merupakan cahaya. Apa dia? Surat An-Nur.
Surat An-Nur itu surat yang ke-24. Ayat yang ke-35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang memberikan cahaya dan membuat cahaya di langit dan di bumi. Nah, cahaya dari mana? Cahayanya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ditanya orang, ketemu dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Kata Rasulullah, aku ingin ketemu dengan Allah, aku dilindungi oleh cahaya-cahaya yang sangat kuat. Aku mendengarkan firman-Nya dan perintahnya, tapi aku tak bisa melihat wajahnya karena terhalang oleh cahaya yang sangat kuat. Begitu juga Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tursina. Ketika diperintahkan oleh Allah, pergilah ke Bukit Tursina mendapatkan firman, lalu pergilah ke Bukit Tursina. Terdengarlah suara, "Hei Musa, pandanglah itu ada cahaya api, dengarkan firman-Ku." "Ya, tapi perlihatkanlah wajah-Mu ya Allah, biarlah hidupku miskin, hidupku susah menderita, asalkan aku bisa melihat-Mu." Ketika dilihatkan nampak cahaya pendahuluan itu, tubuh Nabi Musa alaihissalam kembali kepada asalnya, tergenang seperti darah. Jadi tidak mampu melihat Allah. Nah, yang mampu dilihat hanya sebentar, itu merupakan cahaya-cahaya pendahuluan sebelum Allah memperlihatkan wajahnya. Kapan nanti kita melihat wajah Allah? Di surga Jannatul Naim akan diperlihatkan dengan jelas. Kenapa di surga kita bisa melihat dan bertemu dengan Allah? Karena mata kita telah diganti, bukan mata yang ini. Tubuh kita pun telah diganti sebesar tubuh Nabi Adam. Besar-besar ya. Wah, lebar dadanya saja 8 meter, tingginya 60 hasta. Kenapa besar-besar kita? Kalau sudah di surga, saking banyaknya nikmat yang akan diberikan oleh Allah dalam surga. Kalau tubuh kita seperti ini nggak kuat untuk menampung nikmat Allah begitu banyaknya. 99% balasan itu di surga, hanya 1% di dunia. Masya Allah. Masih banyak lagi kalau kita sambung. Demikian dulu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya agak kurang, disambung lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai waktu Ustaz? Pas, alhamdulillah. Awak agak itulah tadi itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.